Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga Firdaus, pada video kali ini kita akan menyelami kisah epik dari seorang pejuang tangguh, Nabi Syamun Ghazi alaihissalam, yang tidak hanya dikenal karena keberanian dan kekuatannya, tetapi juga kesetiaannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syamun Ghazi alaihissalam, seorang pejuang yang berperang tanpa henti selama 1000 bulan, hanya bersenjatakan tulang rahang unta. Keberanian dan ketangguhannya membuat kaum kafir gentar, tetapi takdir memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Apa yang terjadi ketika seorang pejuang hebat ini dikhianati oleh orang yang paling dipercayainya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya dalam kondisi yang paling genting? Saksikan kisah penuh keajaiban dan pengorbanan ini. Untuk sahabat surga Firdaus, dimohon agar menonton video ini hingga akhir cerita, karena banyak pelajaran dan narasi, dialog yang sangat menginspirasi hanya di channel Surga Firdaus. Sebelum lanjut ke kisah utamanya, jazakallahu khairan bagi yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda, menjadikan Anda seorang miliarder dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan satu keluarga. Jangan lupa berkomentar amin. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya. Pada suatu ketika, di bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabatnya. Beliau terlihat tersenyum sendiri. Lalu salah seorang sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Syamun." Para sahabat tertegun mendengar jawaban Rasulullah. Mereka saling berpandangan, penasaran dengan kisah Nabi tersebut. Melihat keingintahuan mereka, Rasulullah melanjutkan ceritanya. Nabi Syamun al-Ghazi alaihissalam adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dia adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki mukjizat melunakkan besi dan merobohkan istana dengan senjata berupa pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Leha Jamal. Dengan pedang itu, dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Salah satu sahabat, Umar bin Khattab, bertanya, bagaimana beliau bisa berperang sendirian melawan begitu banyak musuh ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum dan menjawab, Syamun adalah seorang yang sangat kuat dan beriman. Dia juga seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Selama 1000 bulan, dia tidak pernah lepas dari salat malam, dan siangnya selalu berpuasa. Kemudian Rasulullah menceritakan lebih lanjut tentang perjuangan Syamun. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Syamun berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang pembela agama tauhid, berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan dengan hanya berbekal tulang rahang unta sebagai senjata. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Abu Bakar bertanya, apakah tidak ada yang bisa mengalahkannya, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya kecuali istrinya sendiri. Syamun adalah seorang muslim yang sangat disegani oleh kaum kafir. Ia dikenal sebagai seorang ahli ibadah dan pejuang yang tak tertandingi. Selama 1000 bulan, ia berperang melawan kaum kafir dengan hanya bersenjatakan terbuat dari tulang rahang unta bernama Lihat Jamal. Dengan pedang itu, dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula, Allah memberikan makanan dan minuman. Syamun, seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya
Selain itu Syamun juga ahli ibadah. Dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan. Dengan salat malam dan siangnya berpuasa. Di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas. Dari salat malam dan siangnya selalu berpuasa. Samson adalah seorang pembela agama Tauhid. Mengesahkan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata. Tidak memiliki senjata lain, setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya. Terbunuhlah banyak kaum kafir, dalam jumlah yang tidak terhitung, dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta, yang dibentuk menyerupai sebuah pedang, pendek yang tajam. Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin. Saat itu, yakni Raja Israel, menghadapi kesaktian Nabi Syamun Al-Ghazi alaihissalam, membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya dibuatlah rencana untuk membunuh Syamun, sang raja. Israel pun mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syamun. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya. Sehingga akhirnya, atas nasihat para penasehatnya, diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syamun Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi. Istri Syamun, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir, sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syamun untuk ikut membantu membunuh Syamun. Syamun Ghazi alaihissalam terpedaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri, dan pada akhirnya istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syamun, suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak, si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syamun sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Suatu hari, setelah memenangkan pertempuran besar, Nabi Syamun kembali ke rumah. Langkahnya gagah dan tegap, dengan wajah yang penuh ketenangan dan keberanian. Ia menyimpan tulang rahang unta yang digunakannya sebagai senjata di pinggangnya. Nabi Syamun mengucapkan salam. "Assalamualaikum istriku." Istri Nabi Syamun menyambut dengan senyuman yang terselubung licik. "Waalaikumsalam, suamiku. Bagaimana pertempuran hari ini?" Nabi Syamun, "Alhamdulillah, dengan izin Allah, banyak dari kaum kafir yang terbunuh hari ini. Kita harus selalu bersyukur dan terus berjuang di jalannya." Istri Syamun berpura-pura khawatir. "Kau memang luar biasa suamiku. Tapi, bukankah kau lelah? Mungkin kau perlu istirahat lebih lama malam ini Syamun." "Aku akan beristirahat setelah selesai salat malam. Ibadah adalah sumber kekuatanku." Syamun berjalan menuju tempat salatnya dan memulai ibadah malamnya. Istrinya memandangnya dengan mata yang penuh perhitungan, menyimpan rencana jahat di benaknya, rencana pengkhianatan. Malam itu, setelah Syamun sedang beribadah, istrinya diam-diam menerima tamu dari kaum kafir. Mereka datang dengan diam-diam, membawa tas penuh emas dan perhiasan. Pemimpin kafir berbisik, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Setelah itu, kamilah yang akan bertindak untuk membunuhnya. Kau akan mendapatkan emas dan permata yang berlimpah." Istri Syamun dengan mata berkilauan karena tergoda, "Baiklah, aku akan melakukannya. Berikan tali itu padaku." Para pemimpin kafir memberikan seutas tali kuat kepada istri Syamun. Mereka menyampaikan bahwa tali ini khusus dibuat untuk mengikat Syamun dan memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Pemimpin kafir, "Ingat wanita, pastikan dia tertidur
lelap sebelum kau mengikatnya, dan jangan sampai dia tahu rencanamu. Istri Syamun, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Setelah para kafir pergi, istrinya menyembunyikan tali itu di balik pakaiannya, dan kembali ke kamar, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Percobaan pertama, ketika Syamun tertidur setelah salat malam, istrinya mencoba mengikat tangannya, namun karena Syamun hanya tidur sebentar, dia bangun lebih awal. Syamun terkejut, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Istri Syamun gugup, "Aku yang mengikatnya, hanya sekedar mengujimu, sampai sejauh mana kekuatanmu." Syamun tersenyum, "Dengan izin Allah, tidak ada tali yang bisa menahan kekuatanku." Dia membaca doa, dan tali itu terlepas. Syamun melepaskan tali dengan mudah, dan melanjutkan ibadahnya. Istrinya merasa kecewa, tapi tidak putus asa. Dia memutuskan untuk mencoba lagi pada malam berikutnya. Percobaan kedua, keesokan harinya, istrinya melapor kepada kaum kafir bahwa dia gagal. Pemimpin kafir, "Tidak apa-apa, ini belum berakhir, kami akan memberikan rantai yang lebih kuat. Pastikan kau mengikatnya dengan baik." Pada malam kedua, Syamun kembali tertidur. Setelah salat malam yang panjang, istrinya berhasil mengikatnya dengan rantai yang diberikan oleh kaum kafir. Syamun bangun dan melihat rantai. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" Istri Syamun, "Aku yang mengikatnya. Sekedar untuk mengujimu." Syamun dengan sekali hentakan menghancurkan rantai itu. "Tiada yang dapat menahan kekuatan yang diberikan Allah kepadaku." Rahasia kekuatan. Istrinya semakin panik, tetapi kaum kafir tidak menyerah. Mereka datang lagi dengan rencana baru. Pemimpin kafir, "Jika rantai tidak berhasil, kita harus menemukan kelemahannya. Tanyakan padanya apa yang bisa melemahkannya." Istri Syamun, "Aku akan mencobanya. Berikan aku waktu." Pada malam ketiga, setelah Syamun tertidur, istrinya mulai membujuknya. Istri Syamun, "Wahai suamiku, katakan padaku, apa rahasia kekuatanmu yang luar biasa ini?" Syamun terdiam sejenak, lalu berkata, "Wahai istriku, aku adalah seorang wali dari sekian banyak wali. Allah yang hidup di dunia ini, segala perkara dunia ini, tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku, kecuali satu hal, rambutku ini." Istri Syamun berpura-pura terkejut. "Rambutmu? Apa maksudmu?" Syamun, "Ya, rambut panjangku adalah sumber kelemahanku. Jika diikat, aku akan kehilangan kekuatanku." Pengkhianatan terbesar. Istrinya menyimpan informasi ini dan menunggu kesempatan berikutnya. Malam itu, ketika Syamun tidur, istrinya mengikat tangan dan kakinya dengan 4 helai rambutnya. Ketika Syamun bangun, dia tidak bisa melepaskan ikatan tersebut. Syamun dengan marah, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" Istri Syamun dengan ketakutan, "Aku untuk mengujimu, Syamun. Kau telah mengkhianatiku." Kaum kafir segera datang dan membawa Syamun ke istana raja. Dia diikat pada tiang utama istana dan disiksa dengan kejam. Namun dalam penderitaannya, Syamun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Syamun, ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku, hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu. Bismillah." Seketika dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, Syamun mengguncang tiang istana hingga roboh, menghancurkan istana dan membunuh semua kaum kafir, termasuk istrinya. Setelah kejadian itu, Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakit. Syamun kemudian bersumpah untuk menebus dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Para sahabat mendengarkan dengan penuh kekaguman. Para sahabat berbicara, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syamun Rozi alaihissalam." Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Pada bulan Ramadan, ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkannya, maka ia akan mendapat pahala yang lebih baik dari 1000 bulan ibadah." Para sahabat tertegun mendengar sabda Rasulullah
Dan sejak itu, mereka semakin bersemangat dalam mencari malam Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan. Demikianlah kisah epik Nabi Syamun Ghazi alaihissalam, seorang pejuang yang tak kenal lelah dalam membela agama Allah dan beribadah dengan penuh kesetiaan. Dari perjuangannya, kita belajar bahwa keimanan yang kuat akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, meski dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Syamun, meski dikhianati oleh orang terdekatnya, tidak pernah berhenti mempercayai dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan keteguhan iman, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, dan bersabarlah. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Anfal, ayat 46. Terima kasih telah menyaksikan kisah Nabi Syamun Ghazi alaihissalam di channel Surga Firdaus. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lagi sahabat Surga Firdaus yang mendapatkan hikmah dari kisah ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan menguatkan iman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.